Oke, Ranti, silakan sampaikan, Ranti, menurut diskusi dari kelompok satu, Ranti dan teman-teman, kira-kira seperti apa gambaran struktur dari sebuah hasil yang harus ditulis di artikel ilmiah gitu ya. Result kalau bahasa Inggrisnya, tapi kalau kita Indonesia kan hasil. Apa hasil yang menjadi struktur dari sebuah hasil? Baik Pak, Ya, silakan Bapak dengarkan, nama saya Ranti Hidayat 1821, ingin menyampaikan hasil diskusi di kelompok satu mengenai hasil. ya, Menurut struktur dari kelompok sebuah hasil. satu, apa saja yang harus ada di bagian itu yang pastinya itu Ranti, data, matikan saja kameranya Ranti karena sinyalnya jadi terintervensi kayaknya kalau Ranti sekaligus pakai kamera ya. Matikan saja kameranya Pak. ya supaya lebih jelas kedengaran. Soalnya ada masalah. Jadi kelompok satu diwakili Ranti. Silakan Ranti. Masih bermasalah. Baik Pak, untuk kelompok satu kami ada itu Masih memang putus-putus. pastinya itu berisikan data. Oh, masih putus-putus Pak. Ya, sekarang udah oke. Baik Pak. Oke, silakan Ranti. Udah. Baiklah, berdasarkan hasil diskusi kelompok satu itu yang menjadi bagian dari hasil itu pastinya berisikan data, itu baik berupa angka maupun grafik dari data yang kita dapatkan. Oke, jadi dia berupa data ya. Iya Pak. Hanya itu Ranti. Biasanya itu kan didapatkan melalui dari media yang digunakan Pak. Oke, jadi konten menurut kelompok satu struktur dari sebuah hasil itu data gitu ya, yang menjadi kontennya. Oke, saya ingin mendengar pendapat dari kelompok dua. Febrina, ada Febrina? Halo Febrina, are you there? Ada Febrina di sini? Nggak ada? Oke, saya minta perwakilan kelompok. Febrina nggak ada ya? Kelompok dua, siapa lagi yang mewakilinya? Naura, ada Naura? Ada Pak. Oke, Naura boleh diceritakan hasil diskusinya dengan kelompoknya, kelompok dua ya. Kira-kira menurut kelompok satu tadi berpendapat yang diwakili oleh Ranti yang menjadi struktur dari sebuah hasil ya data gitu ya. Tapi kalau menurut kelompok dua bagaimana kira-kira susunan dari suatu hasil ini? Yang pertama data, Pak. Oke, pertama berarti data, kemudian Yang kedua analisis kontekstual data juga, Pak. analisis kontekstual data. Oke. Ada Yang lagi ketiga laporan pengumpulan data, Pak. laporan Pengumpulan data. data. Berarti itu ya struktur ininya ya dari Iya, Pak. struktur dari sebuah hasil yang ditampilkan di sebuah artikel ilmiah. Kelompok satu. Jadi menambah gitu ya. Kalau kelompok satu tadi diwakili oleh Ranti hanya menyatakan bahwa di hasil ya isinya data baik berupa angka atau grafik atau seperti apapun itu data. Sedangkan di Naura itu mewakili kelompok dua mengatakan bahwa tidak hanya data saja, tapi kita lihat selain data tentu analisis kontekstual data. Benar sekali gitu ya. Jadi ada sebuah analisis yang disampaikan, kemudian dan laporan pengumpulan data gitu ya. Oke, kira-kira laporan pengumpulan data ini kelompok dua ada yang bisa membantu Naura menjelaskan apa yang maksudnya laporan pengumpulan data ini seperti apa gitu ya? Ada perwakilan kelompok dua, Aldila ya, Aldila ada? Ya Pak, Oke, Aldila dari hasil diskusinya apa yang dimaksud dengan ini dengan
dengan bisa ditambahkan penjelasan dari Naura ini. Laporan pengumpulan data ini maksudnya apa gitu ya? Yang menjadi susunan dari sebuah hasil. Atau perwakilan yang lain? Kita tanyakan dulu. Oke, saya ingin minta ke kelompok 3 mungkin ya. Kita tanyakan ke kelompok 3. Jadi kita punya beberapa versi jawaban ini nanti. Kelompok 3 kita minta konten dari struktur dari sebuah diskusi, sebuah hasil gitu ya, bagian dari hasil sebuah penelitian yang ditampilkan di artikel ilmiah. Kelompok 3 saya minta, tadi saya sudah tanda isi. Amartia ada? Ada Pak. Oke, Amartia bisa diceritakan hasil diskusi kelompoknya menurut kelompok 3, struktur sebuah hasil itu apa gitu yang ditampilkan di artikel ilmiah. Ya, kalau menurut kami dari kelompok 3 tuh Pak, kan selain dari yang pastinya tuh kan datanya tuh harus relevan gitu Pak. Apa yang telah diteliti itu dimasukkan ke dalam hasil gitu kan Pak. Kemudian yang kedua, terlihat juga bagaimana analisis kontekstual datanya tuh apakah bersifat kualitatif atau kuantitatif itu Pak. Biasanya didukung adanya grafik, angka, ataupun gambar gitu Pak. Itu dari kelompok 3 Pak. Oke, jadi kita sudah sama-sama mendengar ini ada kurang lebih sama ya. Kalau kita lihat yang menjadi senternya adalah data, bisa berupa data kuantitatif atau kualitatif, kemudian disertai dengan analisis kontekstual datanya. Dan tapi tadi kelompok 2 berpendapat sedikit ada tambahan tentang laporan pengumpulan data gitu ya. Laporan pengumpulan data, cuman kita belum bisa mengkonfirmasi ini yang dimaksud laporan pengumpulan data ini apa gitu ya. Apakah itu cara memperoleh datanya yang dilaporkan di hasil atau hasil olahan data gitu ya. Karena laporan pengumpulan data ini kan bisa jadi info tentang kapan datanya dikumpulkan gitu ya. Tentu itu bagian dari metode gitu ya. Oke, ini tentang hasil. Kemudian kita mungkin sampai di sini kita melihat struktur gitu ya. Jadi kalau susunan tentu kita harus tahu mana yang bagian awal, mana bagian akhir, mana bagian tengah, mana bagian akhir gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sebuah data ya, saya ingin mendengar pendapat kelompok 4 nih. Menurut kelompok 4, ada yang mau jadi volunteer dari kelompok 4? Iya, Pak. Oke, Cynthia. Oke, Cynthia, saya catat namanya. Cynthia. Cynthia, saya ingin bertanya nih, menurut kelompok 4, saya catat sini ya. Aduh, susah sekali nulis namamu Cynthia. Cynthia, menurut Tia, kira-kira ketika kita menyajikan menulis sebuah hasil dari untuk artikel ilmiah, misalnya saya punya grafik nih, lalu kemudian pas di hasil, apakah saya langsung meletakkan grafik itu atau saya mendahulunya dengan sesuatu sebelum grafik, Cynthia? Kalau dari Ada pendahuluannya dulu, Pak. ya, jadi ini benar ya. Jadi ada pendahuluan. Kalau bahasa kitanya mungkin pengantar ya, pengantar ke hasil. Iya, Pak. Ya, pengantar ke hasil. Jadi kita nggak bisa langsung mencekoki reader kita dengan tiba-tiba muncul datanya gitu ya. Jadi benar sekali. Jadi ini secara struktural yang menjadi bagian awal adalah yang kita kenal dengan introductory atau pengantar. Pengantarnya bukan pengantar di pendahuluan gitu ya, bukan di introductions-nya, latar belakang, tapi pengantar kita terhadap hasil. Baru kemudian next baru data ya. Kira-kira setelah data ditampilkan apa lagi, Cynthia? Ya, baru data.
Ya, setelah data ditampilkan. Oh, analisis Oke, analisis. analisis datanya, Pak. Oke, setelah itu ada lagi atau tidak ada? Data? Cukup, Pak. Oke. Ya, jadi ini kita melihat bahwa dari yang disampaikan oleh Cynthia inilah strukturnya. Kurang lebih gitu ya, gambaran secara global dari sebuah hasil, bahwa ketika kita menyampaikan hasil, tepat sekali adalah kita tidak boleh mencekoki reader kita, menuliskan langsung, ini grafik gue gitu ya. Jadi orang shock, tiba-tiba pindah ke bab hasil, lalu kemudian dia langsung sama data, tanpa ada pengantar bahwa dia menemukan apa gitu ya. Kemudian ini datanya gitu ya. Jadi memang bagusnya kita beri pengantar dulu, baru kemudian data. Setelah data ditampilkan, baru kemudian analisis data. Nah, analisis data ini kan dia bisa berupa deskripsi gitu ya, deskripsi data dan maknanya, tendensi ya, atau kecenderungan data. Karena data itu kan, apalagi data yang banyak ya, kita harus ceritanya tentang kecenderungan. Apakah misalnya ada kecenderungan dia semakin lama semakin sedikit, misalnya kalau kita jumlah spesies atau misalnya di daerah terpolusi dan sebagainya. Jadi kecenderungan data. Dan jangan lupa ini kalau kita memakai analisis statistik ya, ini baru hasil analisis statistiknya. Ini yang menjadi struktur. Jadi saya pikir kita sudah sama-sama ini bahwa kontennya memang konten utama. Jadi ini sebenarnya kita sudah sekaligus berbicara tentang konten ya, bahwa di dalam konten hasil itu kan data gitu ya, data sama sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Cynthia tadi. Jadi ada pengantar ke data, kemudian analisis data, kemudian justifikasi statistiknya itu adalah konten gitu ya, muatannya dan susunannya sama. Jadi jangan sampai kebalik, misalnya ketika kalian menyajikan hasil, orang langsung dicekoki dengan analisisnya gitu ya. Jadi dikasih pengantar dulu, kemudian ditampilkan datanya, baru kemudian disertai dengan penjelasan tentang data. Deskripsi data ini kan penjelasan tentang data. Kalau misalnya penelitian kalian itu berupa ada analisis statistiknya, ya tentu di sana nyampaikan analisis statistik di bagian endingnya. Oke, kita pindah. Jadi kita sudah berbicara tentang hasil gitu ya, dan juga sebenarnya sekaligus kontennya, konten dari sebuah hasil, struktur dan konten ya. Nah, kemudian kita pindah ke ini, struktur pembahasan gitu ya. Saya ingin pindah ke kelompok 6. Gito, ada Gito? Ada Gito? Halo? Nggak ada suaranya ya. Saya coba cek list kelompok 6. Kelompok 6 ini ramai sebenarnya. Rodiatul atau Kamelia lah ya. Kamelia, ada Kamelia? Halo? Halo, ada Kamelia? Perwakilan kelompok 6 kira-kira siapa yang bisa mewakili? Kita ingin mendengar di pembahasan itu apa yang menjadi struktur, susunan pembahasan. Kalau hasil tadi kita sudah melihat ada 3 komponen utama gitu ya. Jadi ada pengantar ke data, kemudian datanya sendiri dan analisis terhadap data. Kontennya juga seperti itu gitu ya. Nah, kalau yang menjadi struktur dari pembahasan kira-kira apa gitu ya menurut kelompok 6? Ada perwakilan kelompok 6? Pak. Oke, Hafiza. Oke, Iya, silakan Pak. Hafiza. Silakan Hafiza, bisa disampaikan. Kalau dari kelompok 6, Pak, kalau struktur dari pembahasan itu penjelasan terkait hasil dari penelitian tersebut, kemudian
dibandingkan dengan penelitian yang berbeda gitu, Pak. Oke, di berikutnya adalah sitasi kurang lebih bahasanya ya, atau Iya, Pak. perbandingan dengan hasil penelitian lain ya, Iya, Pak. dari referensi. Hanya itu. Jadi Kemudian Nah. itu Pak, pembahasannya tuh dijelaskan secara detail dan mudah dibaca gitu Pak. Oke, terkait hasil ini secara detail dan flow gitu ya, logical sequence jadinya gitu ya. Oke, kalau saya sederhanakan ya seperti itu ya. Jadi menurut Hafiza dari program 6 bahwa pembahasan itu dia penjelasan terkait hasil secara detail dan logik, lalu kemudian disertai dengan berikutnya ya, citasi duluan berikutnya ya, atau Iya Pak. bandingkan dengan data atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Oke, terima kasih kelompok 6. Saya pindah ke kelompok 5. Kelompok 5, ada yang menjadi volunteer kelompok 5. Kelompok 5 ini ada Sherin. Oh, Rilwan lah. Rilwan. Halo Rilwan. Jadi saya, ya, oke. Rilwan bisa disampaikan kira-kira dari hasil diskusi kelompokmu, kelompok 5, kira-kira di pembahasan itu bagaimana susunannya? Apa yang harus diletakkan di awal? Kan kita sudah menyampaikan hasil tadi, lalu ketika kita berpindah ke pembahasan, apa yang harus kita letakkan di awal pembahasan kita itu? Mungkin izin nggak Pak? Itu pertama kita menjelaskan apa yang data yang kita dapat gitu Pak. Oke, berarti data lagi ya. Oke. Setelah itu disertai dengan dari hasil penelitian yang lain gitu Pak. Oke, berarti citasi ya. Baru langsung citasi ya. Hasil penelitian lain. Oke, ada yang ingin ditambahkan? Berarti susunannya seperti itu ya. Menampilkan data yang diperoleh, kemudian citasi hasil penelitian lain. Begitu, Rilwan? Iya Pak. Oke, saya ingin dengar pendapat kelompok lain nih, karena kita cuma ada kelompok ini. Saya ingin pindah ke kelompok 2. Kelompok 2 kira-kira boleh dengar ininya, hasil diskusi kelompoknya. Tadi sudah berbicara Naura ya. Febriana ada? Febriana? Atau nggak masuk lagi Febriana? Oke, Febri, bisa disampaikan menurut hasil diskusi kelompok Febri. Nah, namamu memang terpisah ya? Febri, jadi kalau tadi Hafiza cerita bahwa susunan dari ketika kita menyusun sebuah diskusi adalah pertama adalah penjelasan terkait hasil secara detail. Berarti kita merinci lagi data, kemudian menjelaskan kembali data gitu ya. Lalu kemudian kita ikuti dengan citasi atau membandingkan dengan hasil-hasil penelitian orang lain gitu ya. Lalu Rilwan senada sebenarnya, tapi mungkin bahasanya Rilwan menyatakan dari perwakilan kelompok 5 adalah pertama menampilkan lagi data yang diperoleh, lalu kemudian diikuti oleh citasi, seperti juga pendapat kelompok 6 tadi. Tetapi menurut kelompok 2 kira-kira bagaimana? Apa yang pertama sekali ditampilkan ketika kita mulai menulis atau menyusun sebuah pembahasan? Febri? Masih bisa dengar? Halo? Iya Pak, maaf Pak. Oke. Oke. Menurut Febriana, mungkin poin-poin penting itu lebih ditekankan begitu Pak. Mungkin lebih dijelaskan gitu Pak. Oke, berarti penjelasan tentang lebih ditekankan substansial dari hasil ya.
Iya, Pak. Hasil penelitian. Oke, berarti langsung ke menjelaskan tentang hal-hal substansial gitu ya. Selain penjelasan ini, kira-kira ada lain yang mengikutinya atau hanya menjelaskan itu saja? Oke, struktur hasil. Saya satu ini A2. Oke, mungkin macet dah sama ini ya, sama. Oke, kalau dari kelompok 2 tadi fokusnya ke penjelasan tentang hal-hal substansial dari hasil penelitian ya. Saya ingin dengar terakhir ini dari kelompok 3 lah. Dari kelompok 3 ada yang mau jadi volunteer, mau jadi sukarelawan, atau saya tunjuk. Tadi sudah ada Martia juga sudah ya. Sri Wijaya ada? Sri? Halo Sri, are you there? Saya cek, adakah Sri? Nggak ada Sri ya? Ada. Sri, halo Sri. Sri, kita ingin mendengar pendapat dari kelompok Sri, ini kelompok 3 ya. Bagaimana kira-kira susunan dari sebuah bagian yang kita kenal dengan pembahasan atau discussions dari sebuah artikel ilmiah? Dan konten. Hasil pembahasan dan kesimpulan artikel ilmiah. Nggak ada perwakilan Sri, nggak bisa connect atau nggak kedengaran suara saya? Ada perwakilan lain, wakil dari kelompok 3, ada yang ingin jadi volunteer? Ini ada, tadi sudah diwakili oleh Amartia ya. Kemudian tentu kita ingin mendengar dari anggota lainnya. Rima ada? Halo? Anybody there? Atau perwakilan dari kelompok ini nggak ada ya, kelompok 3 ya? Ada, Pak. Oke. Safira, kira-kira dari hasil diskusi dari kelompok 3 bagaimana Safira, mohon disampaikan tentang kira-kira ya. Yang kalau dari kelompok 3 tuh pembahasan tuh merupakan penjelasan terkait hasil, Pak. Nanti didukung juga dengan literatur dan referensi-referensi dari para ahli gitu, Pak. Atau buku. Berarti kemudian dia diikuti oleh literatur ya. Literatur atau citasi ya, bahasa ininya ya, bahasa sederhananya dari penelitian sebelumnya. Oke. Jadi kita sudah melihat nih bahwa secara umum gambarannya penjelasan tentang hasil ya kurang lebih kalau kita bahasakan di sini interpretasi ya. Jadi susunannya itu interpretasi data, karena ini penjelasan tentang hasil itu kan itu interpretasi gitu ya, interpretasi data, kemudian hasil data, kemudian diikuti baru di citasi yang relevan dari referensi. Oke, jadi kurang lebih sebenarnya kalau saya lihat sama dari kelompok 6, kelompok 5, 2, dan 3 itu sama-sama menyatakan bahwa yang menjadi konten dari sebuah menjadi struktur dari sebuah pembahasan adalah penjelasan atau interpretasi terhadap hasil yang ditemukan dari penelitian, lalu kemudian diikuti oleh citasi. Membanding-bandingkan ya, komparasi gitu ya. Ini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Piza juga, bahwa dalam citasi ini tentu kita ada di sini adalah
komparasi. Ya. Sebelum ini gitu ya, sebelum kita berpindah, jadi kontennya sebenarnya sama kalau kayak gini gitu ya sebenarnya gitu. Jadi sudah sekaligus mencakup konten. Kalau kita bisa tambahkan di sini bahwa ini adalah interpretasi hasil atau data, kemudian baru citasi atau hasil penelitian bisa komparasi gitu ya. Terkait dengan kalau kita membuat sebuah membandingkan dengan citasi ini, saya ingin mendengar pendapat dari kalian. Kita pindah ke kelompok 1 ya. Kelompok 1 kita pindah lagi ke kelompok 1. Kelompok 1, siapa yang ingin jadi volunteer ya? Saya punya pertanyaan gini. Kan kita sudah tahu di pembahasan itu adalah setelah kita mendiskusikan tentang hasil, tentu menerjemahkan makna dari data, lalu kemudian kita membandingkannya atau merujuk ke pustaka, ke referensi ya, dari penelitian-penelitian sebelumnya atau mungkin teori-teori dasar dari referensi yang ada. Kira-kira begini, kalau seandainya kan sangat enak kalau seandainya data kita itu istilahnya bersepadan lah, cocoklah dengan penelitian sebelumnya. Mungkin kita tinggal enak saja bilang gitu ya. Ini banyak di penelitian-penelitian yang eksperimen biasanya, atau penelitian-penelitian yang dia berupa pembuktian, bukan eksplorasi. Kalau kita eksplorasi ya kita kan bercerita apa adanya tentang apa yang kita temukan di lapangan atau di dalam proses eksplorasi kita. Tetapi kalau penelitian yang eksperimen, itu sering sekali yang terjadi adalah hasil yang kita dapati itu kadangkala berseberangan, berbeda, sangat-sangat berkebalikan dengan hasil penelitian orang sebelumnya, temuan-temuan orang sebelumnya, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kira-kira kalau seperti ini, bagaimana cara kita menyikapinya dengan referensi seperti ini? Apakah kita menghapus saja referensi itu, tidak kita kutip karena hasilnya aneh, hasilnya berbeda dengan data kita, lalu kita seleksi saja referensi-referensi yang istilahnya mendukung dari temuan kita? Atau kira-kira bagaimana kita bersikap dengan yang seperti ini gitu ya? Ada yang bisa menjelaskan ini? Jadi ini pertanyaan saya ya. Question saya adalah kalau sekiranya andainya data yang temuan kita ya, temuan penelitian berbeda sekali dengan istilahnya bertentangan ya, bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya. Kan kita kan pakai referensi ini. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Apakah akan kita abaikan referensi itu? Kita berfokus kepada mengutip referensi-referensi yang mendukung saja. Jadi ada beberapa kemungkinan ini loh, gitu ya. Jadi mungkin saya opsi pertama itu adalah abaikan. Kemudian pakai yang tidak bertentangan. Kemudian opsi kedua tetap pakai, tapi bagaimana gitu cara memakainya? Opsi lainnya adalah data kita dihilangkan gitu. Nah, ini yang sering jadi ini gitu ya, jadi opsi buat ini sering gitu ya. Menurut kelompok 1 kira-kira dari 3 opsi ini mana yang akan diinikan? Apakah pertentangan itu akan diabaikan, kemudian sehingga referensinya juga akan dihapus gitu ya, tidak akan dikutip. Tetapi ada opsi kedua, dia tetap dipakai. Tapi bagaimana cara kita meinikannya, memuatnya di pembahasan? Ada opsi yang paling ekstrim itu, ini yang sering memanipulasi adalah
karena datanya itu tidak bersesuaian dengan referensi, maka dia akan menghilangkan datanya sendiri gitu ya. Data kita dihilangkan atau dimodifikasi. Ini jangan dilakukan gitu ya. Ini adalah kriminal gitu ya. Ini adalah kriminal. Nah, cuman yang mungkin kalau ini mungkin opsi 1 dan opsi 2 mungkin pilihan kita gitu ya. Apakah kita akan mengabaikannya sehingga referensi itu akan tidak kita kutip, akan kita hapus ya dari daftar pustaka atau tidak kita bicarakan, atau opsi kedua adalah kita tetap pakai. Tapi bagaimana cara kita memakainya gitu ya. Saya ingin tanya ke kelompok 1 nih. Tadi sudah ada siapa sih jadi perwakilan? Tadi kelompok 1 Ranti sudah berbicara ya. Jadi mungkin temannya yang lain. Ada yang ingin jadi volunteer? Dea atau Mega? Mega lah ya. Halo Mega. Ya Pak. Mega, menurut Mega, kalau seandainya mungkin kita bicara dulu di opsi pertama. Itu diperbolehkan nggak kalau kita misalnya ada data yang bertentangan, penelitian orang bertentangan dengan hasil kita, lalu kemudian kita nggak kita kutip dia gitu ya, kita hilangkan. Menurutmu itu hal yang positif atau hal yang jelek gitu di ketika kita menyusun sebuah karya ilmiah? Tidak boleh seperti itu Pak, karena itu kayak menyalahin dari sebuah prosedur gitu Pak. Ya, jadi benar ya, kita tidak boleh mengabaikan memilah-milah referensi gitu ya. Memilah referensi mungkin antara relevan dengan tidak relevannya gitu ya. Tetapi ketika misalnya kita bertemu datanya itu dia misalnya menemukan seperti ini. Saya sering gitu ya di penelitian eksperimen. Misalnya saya sering memakai induktor, penginduksi hewan untuk menderita kegemukan. Jadi penumpukan lemak di tubuhnya. Lalu di penelitian saya itu pakai pakannya dengan komposisi seperti ini. Misalnya lemaknya itu sekitar 21%. Dan itu sampai 2 bulan dia nggak gemuk-gemuk. Sementara di referensi yang saya kutip itu sebulan saja udah gemuk gitu ya. Nah, bagaimana kemudian saya menyikapi ini gitu ya, mau mendiskusikan ini. Ini orang menginduksinya seperti ini hasil penelitian mereka. Sukses mereka menginduksi dengan lemak 21%, perlakuan sebulan. Saya perlakuan 2 bulan dengan lemak 21%, dia juga nggak berhasil gitu. Nah, tentu tidak boleh kita abaikan. Jadi kita akan tetap mendiskusikannya dengan yang ada itu gitu ya, dengan referensi itu. Tetapi kira-kira bagaimana menurut Mega cara kita tetap mengutip atau mendiskusikan, membandingkan dengan temuan orang itu, tetapi bagaimana cara kita membicarakannya di diskusi? Perlu dijelaskan mengapa data yang kita dapatkan tidak sesuai dengan literatur yang ada gitu Pak. Ya, supaya untuk kedepannya penelitian kita bisa jadi pelajaran gitu Pak. Dengan menjelaskan kemungkinan ya penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Nah ini benar. Jadi makanya sulitnya di bagian diskusi adalah ini yang kalau bahasa ininya diskrepansi gitu ya. Pertentangan hasil sebelumnya ini namanya diskrepansi. Hasil penelitian sebelumnya ini ya. Diskrepansi ini dia dikutip dari bahasa Inggris gitu ya. Diskrepansi terhadap referensi. Jadi data yang kita temukan itu bertentangan dengan data yang sudah dipublikasikan orang. Kita tetap memakainya, tetapi kita mencoba menilik kira-kira benar seperti yang disampaikan oleh Mega, kira-kira kita harus balik dulu ke data kita, balik dulu ke metode kita. Apa sih kira-kira yang menjadi penyebab perbedaan ini? Nah, itu yang namanya membahas gitu ya. Kalau saya misalnya tadi kasusnya misalnya saya bercerita bahwa saya sudah pakai pakan yang komposisi lemaknya 21%, saya nggak bisa di perlakuan saya dia nggak terinduksi jadi obesitas. Apakah saya memandang penelitian sebelumnya itu mungkin bohong gitu ya, 21%, mungkin lebih dia gitu ya. Tapi tidak seperti itu. Nah, saya mendiskusikan, mungkin saya melihat dia pakai strain mencitnya apa.
Karena masing-masing strain mencit itu ada yang sensitif, ada yang enggak. Nah, misalnya saya pakai Bobsi, mencit putih yang banyak di Indonesia ini gitu ya. Nah, itu memang dia resisten dengan lemak, enggak terlalu sensitif gitu. Beda dengan penelitian-penelitian strain-strain seperti yang dipakai di Jepang atau di Singapura, itu pakai strain lain gitu yang black mice, itu sangat sensitif. Nah, itu bisa kita jadikan diskusi. Jadi kita tetap secara jujur menyatakan bahwa data kita, temuan kita ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, tapi kemudian jangan sampai berhenti di situ, tapi kita harus menjelaskan apa kira-kira menurut asumsi kita penyebab perbedaan tersebut gitu ya. Karena dalam sebuah penelitian ilmiah bahwa perbedaan itulah sebenarnya yang menjadi point of interest. Kalau penelitian kita semuanya sesuai aja dengan yang sudah ada, itu nggak ada nilai daya tariknya gitu ya. Maka nanti ketika kalian menyusun sebuah artikel ilmiah atau menyusun skripsi, tetap bicarakan apa kira-kira penyebab. Karena banyak sekali. Misalnya seringkali ada penelitiannya, dia lakukan di daerah subtropis, daerah temperate. Dan kita meneliti di daerah tropis. Itu walaupun spesies sama, itu mungkin akan banyak sekali perbedaan. Karena kondisi di daerah temperata dengan daerah tropis itu berbeda. Gitu ya. Ada juga misalnya treatment juga akan berbeda-beda. Misalnya misalnya Mega ini meneliti ekstrak suatu tumbuhan, misalnya apa ya, ekstrak dari ketapang atau apa misalnya ya. Kita meneliti misalnya kita mengoleksinya di mana? Kita mengoleksi di Pantai Padang, yang lain misalnya mengoleksi di Jawa, di pantai-pantai di Jawa. Lalu kemudian ketika kita ekstrak, kita identifikasi senyawa aktifnya, ternyata komposisinya berbeda. Lalu apakah kita bilang, oh ini kok komposisinya berbeda gitu ya? Nah, kita tidak bisa menyamaratakan bahwa bisa saja faktor lingkungan itu akan berpengaruh. Jadi ini yang menjadi konten buat kita ketika berbicara tentang diskusi gitu ya, sebuah diskusi. Oke, kemudian saya ingin cerita terakhirlah kita membahas tentang kesimpulan gitu ya. Nah, kesimpulan ini tentu kalau struktur namanya kesimpulan itu tidak terlalu ini gitu ya. Tapi dari konten sendiri kita bisa melihat konten dan struktur sekaligus ya. Kesimpulan dari suatu artikel gitu ya. Saya ingin kembali ke kelompok 2, 3, 4. Saya ingin tanya ke kelompok 4 ini. Kelompok 4 itu ada Cynthia tadi sudah berbicara. Ada Denny ini. Denai gimana membahasanya? Denny. Bendrian. Denny, ada Denny? Saya ingin mendengar pendapat dari kelompok 4 ini tentang bagaimana kira-kira struktur dan konten dari suatu kesimpulan. Ada Denny atau temannya perwakilan dari kelompok 4? Kelompok 4 itu ada Cynthia tadi sudah berbicara, kemudian ada Anissa, ada Siti, ada Denny, Hilda, atau Anissa? Anissa bisa? Bisa, Pak. Oke, Anissa, dari hasil diskusi dari kelompok 4, bagaimana kira-kira menurut kelompok 4? Apa sih yang harus dimasukin di kesimpulan gitu ya? Apa konten ininya gitu ya? Yang menjadi sesuatu yang harus wajib kita masukkan dari sebuah kesimpulan. Baik, Pak. Kalau dari kelompok 4 sendiri itu memuat pernyataan singkat gitu Pak tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalahnya atau sesuai dengan tujuan awalnya gitu Pak. Oke, jadi menurut kelompok 4 kontennya itu adalah memuat hasil pernyataan singkat. Oke, pernyataan singkat ya. Pernyataan singkat tentang hasil ya. Temuan sesuai dengan rumusan masalah gitu ya. Iya, Pak. Selain itu ada kira-kira Nisa, jadi hanya apa ya? Menjelaskan tentang temuannya itu apa gitu ya di sana gitu ya, secara singkat summary-nya.
Ada lain selain dari pernyataan singkat tentang hasil temuan ini? Atau hanya itu, Nisa? Kalau dari kelompok 3 itu hanya itu, Pak. Oke. Mungkin dari kelompok lain ada, Pak. Oke, kita dengar dari kelompok lain, kira-kira dari kelompok, saya minta kelompok 5 lah. Kelompok 5 kira-kira bagaimana dari diskusi kelompok 5 selain dari memberikan gambaran ringkas apa yang ditemukan. Lalu kira-kira menurut kelompok 5 bagaimana? Sherin ada, Sherin Dian. Tadi sudah ada Rilwan yang bercerita. Atau Dwiki Darmawan. Iya, Pak. Ya, Dwiki menurut kelompok 5 bagaimana Dwiki? Kalau dari kelompok 4 tadi, dari apa sebuah kesimpulan itu membuat pernyataan singkat tentang hasil temuan sesuai dengan tentu menjawab rumusan masalah gitu ya. Nah, kalau menurut kira-kira apa yang harus kita muat di dalam kesimpulan dari hasil diskusi kelompoknya? Kalau menurut saya itu apa, Pak? Isi dari kesimpulan itu intisari dari hasil penelitian tersebut, Pak. Intisari hasil penelitian ya. Kurang lebih sama lah dengan pernyataan Anissa tadi ya, tentang hasil temuan. Jadi secara singkat tentang hasil temuan gitu ya. Kalau Dwiki, oke, hanya intisari Dwiki atau ada embel-embel lain yang dimasukkan di sana selain intisari? Kalau menurut saya itu saja, Pak. Oke. Ada nggak kelompok lain yang kira-kira bisa punya pendapat lain selain dari apa namanya ringkasan atau intisari dari hasil penelitian yang telah ditemukan? Lalu kira-kira apa lagi? Izin, Pak. Oke, silakan Della dari kelompok 2, Pak. Oke, saya ini kan. Silakan Della, disampaikan Della. Menurut Della, Kalau berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, Pak, untuk konten dari kesimpulan itu ada pada bagian akhirnya itu semacam rekomendasi untuk penelitian selanjutnya gitu, Pak. Oke, jadi tepat sekali ya. Jadi selain intisari, dia intisari, kemudian di bagian endingnya dia akan diikuti oleh semacam rekomendasi untuk penelitian berikutnya ya. Oke, jadi kita sudah sama-sama mendengar nih pemaparan diskusi kita di kelas ini bahwa secara struktural dan secara konten dari hasil, kemudian dari pembahasan, kemudian juga dari kesimpulan, kita bisa melihat bahwa kalau di hasil kita menemukan bahwa dia harus memiliki sebuah pengantar dulu, introduksinya dulu dari hasil, lalu kemudian diikuti dengan penampilan data. Nah, setelah penampilan data diikuti dengan analisis atau penjelasan terhadap data, dan kalau seandainya ada analisis statistik dan sebagainya tentu di sana. Sedangkan di pembahasan kita melihat bahwa kontennya itu adalah penjelasan yang lebih rinci terhadap data. Jadi kalau di sini tadi kita hanya mendeskripsikan data, sedangkan di sini adalah kita menjelaskan mengapa begini gitu ya, alasan-alasannya dan asumsi-asumsi, kemudian disertai dengan sitasi. Nah, sitasi ini adalah tentu kita mengutip penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang lain yang relevan dengan bidang kajian kita di penelitian tersebut. Nah, dalam kita mensitasi ini, kita melihat bahwa tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mega, kita tidak bisa mengabaikan referensi yang bertentangan dengan hasil kita, dan kita juga tidak boleh memodifikasi data kita atau menghilangkan data kita gitu ya. Tetapi yang kita lakukan adalah kita tetap menjadikan itu bahan diskusi dengan cara menjelaskan apa saja kemungkinan-kemungkinan menurut pemikiran kita yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan tersebut atau diskrepansi itu gitu ya. Dan di sanalah hangatnya sebuah bagian dari diskusi adalah bahwa di sana akan nampak
makna dari temuan. Kemudian di sana juga akan nampak apakah ada keterkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya, baik keterkaitan itu berupa sesuatu yang sejalan atau sesuatu yang berupa pertentangan gitu ya. Dan nanti ada semacam rumusan tentang analisis dari autor itu sendiri, kira-kira penyebab perbedaan itu apa gitu kemungkinan. Maka di sana ada pengajuan asumsi-asumsi. Nah, makanya ketika menyusun sebuah pembahasan itu benar-benar bagian yang tidak bisa sekali jalan gitu ya, tidak bisa sekali lalu, karena kita harus benar-benar berpikir di sini gitu ya, memikirkan tentang kok berbeda, lalu perbedaannya apa gitu ya, bagian apa yang berbeda, lalu kira-kira penyebab perbedaan ini apa, itu perlu kita carikan jawaban-jawaban dan kita rumuskan asumsinya menjadi sesuatu yang kita tidak merendahkan data kita tidak menyalahkan data orang lain yang berbeda dengan kita, tetapi kita meramunya menjadi sebuah padanan, sebuah cerita yang elegan di sana gitu ya, yang data kita tetap kita akui sebagai sesuatu yang valid, yang diterima, kemudian kita dukung dengan penyebab kemungkinan dari penyebab terjadinya perbedaan itu. Nah, ketika kita berbicara tentang kesimpulan, bahwa di kesimpulan itu seperti yang sudah disampaikan oleh Nisa, Dwiki, dan Dela tadi, bahwa kita akan bercerita tentang intisari, jadi menyampaikan sekilas tentang apa temuan, the most important findings-nya apa, kemudian disertai dengan rekomendasi dari hasil penelitian itu gitu ya, untuk penelitian berikutnya. Oke, saya save dulu ini hasil diskusi kita. Kemudian saya save juga dalam bentuk PNG. Nanti saya bisa share ini ya. Kemudian saya ingin mengulas gitu ya, menyampaikan tentang, jadi kita sudah berdiskusi bersama-sama ini di kelas. Nah, saya ingin juga menyampaikan, menambahkan apa yang sudah kita diskusikan tadi, yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok, tentang bagaimana kira-kira konten dari suatu struktur dan konten dari result, discussions, and conclusions ini. Ini kenapa dia nggak mau ya? Oke. Jadi di pertanyaan kita di perkuliahan ini adalah, tujuan kita adalah untuk menjawab struktur utama dari bagian hasil, bagian pembahasan, dan bagian kesimpulan itu apa, kemudian kontennya apa gitu ya, masing-masingnya. Nah, dan saya ingin memulai dari result. Jadi menambahkan seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa secara konten, bahwa ya di pembahasan itu ya, di hasil itu kita menampilkan data. Tapi apakah kita langsung menampilkan data? Tidak, tentu harus ada pengantar kepada data. Gitu. Nah, secara struktural, kalau kita bisa lebih rinci seperti ini saya ambil shortcut dari artikel saya yang sudah saya publikasikan. Jadi ketika kita bercerita tentang menulis sebuah hasil, tentu jangan lupa memuat yang namanya judul seksi gitu ya, judul bagian, yaitu hasil gitu ya. Lalu kemudian kalau data kita itu adalah data yang cukup banyak dan dia tidak merupakan satu unit parameter, maka kita perlu membagi-baginya menjadi subseksi, subbagian. Jadi kalau saya yakin nanti kalau kalian penelitian untuk skripsi, itu biasanya tidak hanya satu atau dua parameter, maka akan ada beberapa parameter. Nah, mungkin kalian akan mengelompokkan parameter itu menjadi 2 atau 3 kelompok gitu ya. Sehingga itulah yang menjadi sub dari subseksi, subbagian gitu ya. Jadi kalau ini adalah bab subbabnya, result, ini sub-subbabnya. Jadi jangan lupa membuat subseksinya. Lalu kemudian apa bagian berikutnya adalah ini yang kita kenal tadi dengan kalimat pengantar. Jadi ada kalimat pengantar, ya mungkin hanya 1 kalimat atau 2 kalimat gitu ya. Sama ketika kalian menyajikan data deskripsi, tidak boleh langsung orang dicekoki langsung dengan grafik, dengan tabel gitu ya. Jadi setelah subjudulnya ya tampilkan
beri pengantar gitu ya. Lalu setelah kita beri pengantar, baru kemudian kita tampilkan data. Gitu. Ini susunannya mungkin berbeda. Ini nomor 4 seharusnya. Kita tampilkan data kita. Dan setelah kita tampilkan data, seperti yang sudah disampaikan tadi adalah kita membahas analisis terhadap data, mendeskripsikan data. Gitu ya. Jadi membahas di sini bukan membahas, maksud saya adalah menceritakan tentang data itu. Lalu kemudian bagaimana pola dari data, dan kemudian kalau ada supporting statistiknya tentu kita sampaikan statistiknya di bagian akhir. Jadi jangan terbalik, misalnya kalian langsung letakkan hasil analisis statistiknya di bagian awal. Jadi kontennya kurang lebih seperti ini. Nah, ketika kalian misalnya berpindah dengan data berikutnya seperti itu. Jadi per unit data kurang lebih seperti itu susunannya gitu ya. Jadi subheading itu ini judul dari bagiannya, result misalnya, kemudian ada title of subsection sini, kemudian ada pre-description, itu yang dikatakan tadi adalah seperti yang sudah kalian sampaikan tadi, adalah introductory context, semacam kalimat pengantar tentang hasil gitu ya. Lalu kemudian ditampilkan data, setelah data kalian tampilkan, bisa berupa gambar, berupa grafik atau peta dan sebagainya, baru kemudian disertai dengan deskripsi terhadap data. Nah, ini deskripsi terhadap data, kemudian baru kalau ada itu tentu justifikasi atau hasil analisis statistik. Ya kalau tidak ada ya cukup sampai di deskripsi data. Nah ini merupakan struktur dari sebuah result atau hasil. Nah lalu apa kontennya? Sama seperti yang sudah kita bahas tadi, tapi ini saya ingin lebih merinci gitu ya, menambahkan, memoles lagi apa yang sudah kalian sampaikan. Jadi kontennya itu adalah introductory content tadi, yang sebenarnya apa? Bagaimana ciri kita memberikannya adalah restating the research problem. Jadi biasanya kita mengutip ke rumusan masalah, ambil sedikit kata-kata di rumusan masalah misalnya atau tujuan, cantumkan untuk pengantar di hasil itu. Lalu kemudian apalagi adalah ini tadi summary of key findings gitu ya. Jadi kilasan tentang temuan-temuan utamanya apa gitu ya. Lalu konten berikutnya adalah data. Ya ini datanya yang wujud datanya, non-textual elemen itu kan data berupa gambar, berupa foto, peta dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian systematic description ini adalah penjelasan rinci dari data kita itu gitu ya. Dengan susunannya tentu tetap seperti ini. Jadi setelah kita kasih pre-descriptions, kemudian kita tampilkan data kita, lalu data kita deskripsikan, dan kemudian kita sertai dengan hasil analisis statistiknya. Nah, ini adalah rambu-rambu apa yang kira-kira tidak boleh kita lakukan ketika kalian menulis sebuah hasil. Jadi sesuatu yang tidak boleh, kurang lebih terlarang ya, forbidden gitu ya, ketika kalian menampilkan hasil apa, kalian tidak boleh mendiskusikan atau menerjemahkan data di hasil. Karena hasil ya hasil, hasil adalah mendeskripsikan temuan, bukan mendiskusikan, bukan memaknai, menerjemahkan maknanya. Maka don't discuss and don't interpret. Karena ada bagian pembahasan, ini merupakan bagian pembahasan yang akan mendiskusikan. Lalu apalagi ya seringkali ketika kita membahas, kan tadi ada kalimat pengantar sebelum di awal pembahasan, di awal hasil. Tetapi kadang-kala bablas, apa yang diinikan, pertama kalimatnya terlalu panjang, lalu kalimatnya itu justru balik lagi menyampaikan latar belakang. Nah itu salah. Jadi bagusnya adalah ini data, kita akan menampilkan data untuk menjawab apa? Pertanyaan apa di rumusan masalah. Jadi jangan reporting background information, jangan mengulas lagi latar belakang gitu di sana gitu. Lalu ini tadi yang seperti kita katakan tadi, data kita yang mungkin tidak bermakna atau data yang bertentangan itu kita hilangkan, tidak kita tampilkan. Nah itu jangan gitu ya. Jadi don't ignore the negative result. Dia tetap ditampilkan dan kita diskusikan. Dan juga jangan pula bahwa data yang kita tampilkan di bagian hasil dari suatu artikel adalah data yang sudah final, data yang sudah ready,
yang orang membacanya juga dengan mudah. Jadi jangan tampilkan data yang raw, data mentah, atau data yang kalkulasinya belum perfect. Misalnya kalian menampilkan lalu analisis statistiknya belum ada di sana. Atau menampilkan grafik, tapi kemudian grafiknya itu justru bukan misalnya nilai rata-rata, tapi dia baru perwakilan individu. Jadi dia jadi data mentah yang akan sulit buat reader untuk memahaminya. Jadi jangan tampilkan itu di hasil. Lalu kemudian di hasil juga jangan menyampaikan kalimat-kalimat atau frasa yang vague, yang ragu, kalimat-kalimat non spesifik. Mungkin misalnya berkemungkinan, kemudian mungkin saja, gitu ya. Jadi kita data ya plong saja, ringkas saja menyampaikan dia seperti ini, angkanya seperti ini, ya sudah seperti itu. Jangan dikasih embel-embel kalimat-kalimat yang mungkin membuat orang jadi ragu, gitu ya. Lalu juga penting adalah kita tidak boleh menampilkan data di bagian hasil ini secara repeat. Apa bentuk repeatnya? Kadang-kala kita menceritakannya berkali-kali. Sampai di bagian awal kita sampaikan data ini data lagi. Data yang sama terus-menerus, nah itu repeat, tidak boleh. Jadi datanya cukup sekali saja disampaikan, dan kemudian penjelasannya juga sekali saja, gitu ya. Jangan berulang-ulang. Kemudian juga bahwa ketika menampilkan data, urutan data kita itu harus jelas. Mana data yang akan ditampilkan pertama, mana data berikutnya, gitu ya. Dan kemudian dia harus dikasih nomor. Itu jangan lupa. Seringkali saya menemukan nomornya kacau balau, sehingga ketika merujuk orang harus meloncat ke berikutnya baru balik lagi ke awal. Jadi ketika kalian menyusun data, kalian sudah tahu mana data yang akan ditampilkan awal, mana yang akan ditampilkan tengah, mana yang akan ditampilkan akhir. Lalu kemudian setiap gambar, setiap tabel, setiap foto itu semuanya harus memiliki nomor urutan. Nah itu harus jangan sampai nanti jadi kacau balau. Jadi hal-hal yang tidak boleh ditampilkan di hasil. Lalu kita pindah ke diskusi. Nah di diskusi, apa yang menjadi struktur dan konten? Tadi kita sudah mengambil hasil diskusi ya, dari hasil diskusi kelas kita adalah bahwa yang didiskusikan adalah pembahasan lanjut atau penerjemahan dari data diikuti dengan citasi. Tapi apa yang lebih mendetail, bahwa sebelum kita menjelaskan tentang data, ketika kita mulai menulis bagian dari diskusi, kita harus memulainya dengan kalimat yang menyatakan kembali tentang temuan kuncinya. Jadi kalau di wiki tadi mungkin cerita tentang intisari. Jadi itu intisari temuan secara global. Itu harus disampaikan di bagian awal. Nanti saya lihatkan di contoh artikel saya. Restatement of the key findings sebagai jawaban dari rumusan masalah. Nah, di sana itu kalimat pertama pendahuluan dari sebuah diskusi. Belum kita langsung mengupas satu persatu makna data dan sebagainya. Jadi restatement dulu. Lalu kemudian ini yang diikuti dengan penjelasan dari data. Penjelasan seperti apa? Penjelasan tentang polanya, kemudian prinsip-prinsipnya dan keterkaitan data kita. Satu data data lain, dan kemudian analisis kita yang diikuti dengan tentu membandingkannya dengan referensi-referensi yang ada yang kita kenal dengan citasi tadi. Kemudian setelah itu apa lagi? Barulah kita ikuti kalau seandainya kita punya data kita yaitu yang unexpected, yang mungkin tidak terduga. Yang mungkin ini karakteristiknya biasanya data yang bertentangan dengan asumsi awal kita, dengan referensi-referensi yang sudah ada. Jadi di sini kita letakkan, jangan letakkan di awal dari diskusi gitu ya, atau jangan diletakkan ketika kita menjelaskan pola dan sebagainya. Tapi analisis ini di bagian agak ke belakang dia. Ceritakan misalnya, dari semua data ini kita menemukan ini, dia berbeda. Dengan polanya itu berbeda dengan kecenderungan umum dari referensi yang sudah ada. Bagaimana kita mengemukakan analisis ini adalah kita kemukakan dulu apa yang data yang berbeda itu, lalu kemudian kita ikuti dengan interpretasi. Tadi yang mungkin sudah diinikan Mega tadi ya, bahwa kita menjelaskan penyebab kira-kira perbedaan itu apa sih penyebabnya gitu ya. Asumsi-asumsi kita. Lalu
Kemudian apa lagi yang ini berikutnya adalah di sebuah diskusi kita harus menyampaikan tentang keterbatasan hasil penelitian kita. Nah, itu harus disampaikan. Jadi bukan hanya menjelaskan tentang hasil kita dan diikuti dengan citasi, tapi jauh lebih dalam. Kita mengemukakan temuan pentingnya, penjelasan tentang temuan-temuan itu diikuti dengan citasi, lalu kemudian menyampaikan tentang data-data yang bertentangan dan asumsi kita tentang penyebab pertentangan tersebut. Lalu kemudian diikuti dengan identifikasi dari potential limitations, hal-hal yang mungkin keterbatasan dari penelitian kita, dari data yang kita tampilkan. Sampaikan seperti itu dengan elegan. Lalu kemudian di bagian akhir baru diikuti dengan summary of principal implications. Jadi implikasi dan mungkin tadi nanti di kesimpulan juga dan rekomendasi gitu ya. Implikasi dari temuan ini maknanya nanti akan seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kita menelitinya dengan hewan model, ini kita bisa misalnya ini implikasinya di dunia medis, ini bisa dimanfaatkan ke depannya. Tetapi perlu penelitian lebih lanjut tentang apa A, B, C gitu. Jadi harus ada rekomendasi kita itu harus berupa sesuatu yang jelas. Kalau kita menyarankan ada penelitian lanjut, penelitiannya itu tentang apa harus kita kemukakan di sana. Gitu. Nah, ini adalah hal yang lebih detail, konten sekaligus struktur dari bagian diskusi. Jadi di bagian diskusi itu jangan kebalik, misalnya kalian ceritakan tentang keterbatasannya di awal. Tapi di awal itu didahului dengan key findings. Penelitian ini menemukan ini. Nah, itu gitu key findings-nya gitu ya. Lalu kemudian kita jelaskan satu persatu, dia seperti ini, pattern-nya seperti ini, diikuti dengan referensi. Lalu kemudian sampaikan berikutnya adalah kalau ada hal-hal yang mungkin bertentangan dari data kita itu. Lalu kemudian diikuti dengan keterbatasan dari penelitian kita, karena tidak ada penelitian yang sempurna, tidak ada penelitian yang walaupun bertahun-tahun saya meneliti untuk disertasi saya itu 4 tahun saya bekerja penelitian non-stop, bahkan musim panas yang orang libur saya tetap kerja, musim harus kerja gitu ya, riset terus-menerus. Dan itu ketika saya identifikasi masih banyak sekali keterbatasan. Apalagi misalnya penelitian kalian yang hanya 6 sampai 12 bulan gitu ya, untuk penelitian proyek S1-nya, tentu akan banyak sekali keterbatasan. Nah, tentu keterbatasan ini kita sampaikan secara honest gitu, secara jujur tetapi elegan, tidak merendahkan hasil kita, tidak merendahkan temuan kita, tetapi kita menyampaikannya dengan elegan gitu dan rekomendasi. Nah, ini adalah sequence bagaimana cara kita menyusun diskusi. Jadi ini mungkin penting untuk kalian nanti karena setelah ini akan ada tugas menyusun diskusi ya, bagian diskusi dan diskusi. Jadi yang pertama adalah seperti tadi kalian tulis temuan pentingnya apa, itu di kalimat awal diskusi. Kalau temuannya itu beberapa ya tentu 2 atau 3 kalimat perlu gitu. Kalau enggak ya 1 kalimat saja. Lalu kemudian setelah itu baru kalian sertai dengan penjelasan tentang makna dari temuan tersebut dan pentingnya gitu ya. Ya tentu tadi signifikansinya. Lalu kemudian baru diikuti dengan citasi, pengutipan atau referensi. Lalu setelah referensi baru asumsi-asumsi kita gitu ya, selain dari referensi. Lalu kemudian sampaikan tentang kekurangan-kekurangannya dan kemudian kita akhiri dengan rekomendasi dari untuk penelitian. Jadi seperti ini ketika kalian ingin mengkonstruksi, menyusun sebuah diskusi. Didahului dengan penelitian ini menemukan ini. Dari penelitian kami, misalnya kami menemukan ini secara ringkas. Lalu kemudian urailah satu persatu. Ini seperti ini kemungkinannya seperti apa, ini kemungkinannya seperti apa, gitu. Penyebab dan hubungan keterkaitan antar data, kemudian disertai dengan referensi. Lalu kemudian kita jelaskan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan referensi gitu ya, yang kita kenal tadi dengan diskrepansi itu.
Baru kemudian kita sertai dengan penjelasan tentang paragraf berikutnya tentang keterbatasan. Kita identifikasi keterbatasan-keterbatasan kita. Nah, tentu kita sertai dengan rekomendasi. Jadi untuk menjawab ini, mungkin penelitian selanjutnya tentang apa yang perlu dilakukan. Nah, itulah mengkonstruksi. Lalu di kesimpulan, sekilas seperti ini kesimpulan dari paper saya, kalian lihat. Apa kalimatnya? Jadi tadi sudah disampaikan di kelas kita bahwa yang pertama adalah sebenarnya intisari temuan. Intisari temuan ya kurang lebih key findings ya. Kalau di wiki tadi bilang intisari, mungkin bahasa kerennya key findings-nya, temuan kuncinya apa. Jadi kita sampaikan di kalimat pertama, conclusion itu kadang-kala hanya beberapa kalimat, 2, tergantung berapa besarnya penelitian atau data yang kalian tampilkan ya. Kalau misalnya kalian lihat ini paper saya yang baru terbit 2021 ini simple. Jadi saya menyampaikan ini kalimat intisari hasil temuan saya, dan ini bukan rekomendasi, tapi ini adalah relevansi atau implikasi. Jadi saya menemukan bahwa ini kalau saya bahas sedikit ya, saya menemukan bahwa serat pangan dari umbi bengkuang itu efektif dalam mencegah diabetes dan obesitas pada mencit yang dikasih pakan lemak tinggi. Nah, itu kan kesimpulan key findings. Lalu saya akan menambahkan kalimat berupa implikasi. Oleh sebab itu, serat bengkuang ini dapat dipertimbangkan sebagai material suplemen untuk mencegah penyakit diabetes mellitus tipe 2 yang diakibatkan oleh konsumsi makanan berlemak tinggi pada manusia. Nah, itu kan implikasinya gitu ya. Tergantung. Nah, kalau ini tentu ini adalah paper yang saya publikasikan karena dia berupa disertasi, hasil penelitian S3 gitu, tentu lebih banyak. Nah, key finding-nya seperti ini. Menemukan ini, lalu kemudian inilah yang merupakan implikasi gitu ya. Misalnya nih, saya menemukan neurosirkuit yang mengontrol bagaimana cahaya bisa mempengaruhi selera makan, itu kan key findings-nya, hanya temuannya. Lalu apa maknanya dari sirkuit ini? Hanya saya menyatakan kalau sirkuit ini bisa dimanipulasi, maka otomatis ini bisa digunakan, bisa dikembangkan untuk memodulasi atau memodifikasi terapi penyakit metabolik dengan cahaya, dengan perlakuan terang gelap dan sebagainya gitu ya, termasuk untuk jet lag. Nah, itu yang dikatakan dengan penjelasan tentang relevansi. Oke, karena sekarang sudah azan, saya langsung saja. Jadi untuk berikutnya kita akan berdiskusi lagi, tetapi kalian akan bekerja secara mandiri gitu ya. Jadi setelah minggu lalu kalian bekerja di dalam kelompok, ini kalian akan bekerja mandiri karena kalian akan berpraktek menulis atau mengkonstruksi hasil diskusi dan kesimpulan. Karena kita sudah berbicara tentang apa yang harus kalian masukkan di kesimpulan, apa yang harus kalian masukkan di pembahasan, apa yang harus kalian masukkan di data gitu ya. Di data, apa yang harus kalian buat di data sudah ada di sini gitu ya. Ini. Nah, oleh sebab itu dengan bekal ilmu pengetahuan yang sudah kita peroleh ini, maka berikutnya kalian berpraktek. Apa yang kalian lakukan adalah menyusun diskusi, menyusun hasil, kemudian diskusi dan kesimpulan. Sesuai dengan panduan yang sudah kita bahas bersama tadi dari data ini. Jadi ini data imajiner, bukan data sebenarnya, tetapi kalian anggap ini the real data gitu ya. Jadi data tentang ikan di 3 danau di Sumatera Barat, Danau Maninjau, Danau Singkarak, dan Danau di atas. Jadi data grafik pertama ini tentang jumlah spesies invasif dan spesies total spesiesnya gitu ya. Jadi total spesies baik spesies invasif dan spesies endogenusnya. Kemudian ini adalah tentang jumlah ikan, individu ikan yang tertangkap per bulan di masing-masing danau. Jadi kalau ini adalah jumlah spesies, ini adalah jumlah individu yang tertangkap per bulannya. Lalu kemudian ada faktor kimiawi airnya, yaitu berupa kadar sulfat dalam air. Nah, ketiga data ini adalah akan kalian muat menjadi semacam draft paper, tapi kalian membuat
penjelasan tentang resultnya. Ini data gitu ya, jadi jangan dipecah menjadi 3 paper. Dia bercerita tentang ikan di danau-danau Sumatera Barat gitu ya. Jadi bagaimana cara kalian membuat bagian hasil dari 3 data ini. Seperti tadi kan tentu kita harus letakkan introduksinya dulu, pengantar ke sebelum data. Kita tampilkan data 1, data 2, data 3. Kemudian kita akan bahas, tentunya datanya harus dibahas satu persatu gitu ya. Urutannya kan seperti itu gitu ya. Kemudian setelah kita bahas, maksud saya setelah kalian deskripsikan ya, bukan membahas, kalian deskripsikan dan sekiranya ada analisis statistik, karena di sini ada hasil analisis statistik ini menyatakan perbedaan signifikan pada kadar sulfat di musim kemarau dengan musim penghujan gitu ya. Nah lalu kemudian setelah itu kalian susun diskusinya. Nah dengan diskusi mungkin kalian cukup membuat diskusi itu ini tadi gitu ya. Jadi diskusi itu kan seperti ini. Kalian sampaikan key finding-nya apa, kemudian jelaskan makna temuannya itu, pakai referensi, kutip referensi, kemudian kalau ada perbedaan ya, kemudian keterbatasannya apa, lalu saran kalian untuk kajian berikutnya supaya datanya lebih jelas gitu ya. Nah kemudian buat kesimpulan dari data ini. Jadi ini adalah tugas kalian per individu, satu halaman saja, 1 atau 2 halaman ya. Kalian buat bagian hasil, kemudian pisahkan bagian diskusinya, kemudian pisahkan bagian kesimpulannya. Dan mungkin 2 atau 3 halaman kalau perlu, tergantung ya bagaimana kalian akan mengkonstruksinya nanti. Itu kalian PDF, lalu nanti saya akan sediakan link buat kalian untuk mensubmitnya gitu ya. Dan ingat deadline-nya itu adalah 2 hari sebelum hari ini hari Selasa gitu ya, artinya hari Minggu harus kalian submit gitu ya. Di tugas ini adalah tugas individu. Itu saja saya pikir dari saya tentang perkuliahan kita hari ini, dan kita sudah mendiskusikan secara bersama-sama dan instruksi untuk tugas berikutnya sudah jelas. Nanti juga saya akan share file itu tadi gitu ya, terutama tentang tugas gitu ya, sehingga kalian sama-sama bisa mengerjakan tugas individunya. Dan minggu depan kita akan mencoba untuk secara acak juga mengambil contoh hasil kerjaan individu kalian gitu ya. Saya akan acak dan kemudian nanti kita akan coba mendengar pendapat dari yang lain-lainnya. Misalnya saya akan coba artikelnya dari Gito, lalu kemudian saya bisa minta pendapat Aprilia atau pendapat Dea gitu ya, tentang ini kira-kira berdasarkan teori yang sudah kita bahas hari ini, diskusi kita ini apakah sudah tepat atau apa yang kira-kira perlu diperbaiki dari artikel ini, dari bagian hasil, bagian diskusi, dan bagian kesimpulan. Itu saja saya pikir. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sudah punya 33 ya. Saya nanti daftar absen saya share di grup aja ya. Jangan lupa isi absen dari perkuliahan kita hari ini. Dan karena sudah azan, kita akhir saja. Kita lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Bye-bye.